Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, teman-teman kelas 4. Selamat datang kembali di channel Bunda Sabila Nisa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di bab yang kedua yang berjudul Mengoperasikan Microsoft Word 2013. Nah, sekarang disimak ya materi pada pertemuan hari ini. Baik, sebelum masuk ke pertemuan hari ini, kita ulas kembali materi pada bab yang pertama ya. Oke, ini ada beberapa pembahasan soal di pekan sebelumnya. Di bab yang pertama kita sudah mengerjakan bareng ya. Untuk yang nomor 10 kita simak jawabannya yuk. Untuk menyimpan dokumen baru, klik menu. Ya, kalau untuk menyimpan dokumen baru kita bisa klik menu Save As. Kalau dokumen lama kita bisa tekan Save atau dengan shortcutnya Ctrl dan huruf S secara bersamaan. Nomor 11, agar dokumen tidak hilang pada saat mengetik, selalu klik menu Save ya teman-teman. Untuk 12, jawabannya adalah Exit untuk keluar dari program Microsoft Word. Nomor 13, pada status bar menampilkan informasi tentang, status bar itu yang posisinya ada di bagian bawah, itu menampilkan informasi tentang jumlah kata yang telah kita ketik. Oke, nomor 14, untuk menggeser posisi layar kerja menggunakan scroll bar. Dan nomor 15, tempat menulis pada jendela aplikasi Microsoft Word disebut juga C halaman dokumen. Ya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengerjakan tugas kegiatan pada di pertemuan pertama di bab 1 kemarin ya, di bab 1. Terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini. Teman-teman diharapkan mampu mengetahui dan menggunakan Microsoft Word untuk membuat dokumen baru, membuka dokumen, dan menyimpan dokumen. Disiapkan juga bukunya yang seperti ini ya, teman-teman dipersiapkan bukunya. Oke, ini dia untuk membuka dokumen baru. Teman-teman bisa diklik file lalu muncul seperti ini ya. Nah, dokumen baru kita bisa pilih yang new seperti ini. Pilih new dokumen baru. Oke, nah ini dia nih tampilan dari dokumen kosong atau layar kerja kita, halaman kerja kita seperti ini. Untuk membuat dokumen baru juga bisa dengan menekan tombol Ctrl dan huruf N pada keyboard kalian. Nah, di dalam lembar kerja kita atau halaman kerja kita di Microsoft Word itu ada beberapa bagian. Bagian yang ini disebut juga title bar. Nih yang ini ya, teman-teman. Lalu yang ada garis-garis ini, ada angka-angkanya disebut juga ruler. Lalu yang ini disebut juga dengan scroll, ini untuk berpindah ke halaman berikutnya. Selanjutnya di bagian bawah ini ada yang namanya zoom control dan bagian bawah ini disebut status bar. Dan halaman putih ini disebut juga dokumen area. Nah, untuk membuat dokumen baru, teman-teman dapat klik file lalu pilih new. Atau kalian juga bisa dengan menekan tombol Ctrl dan huruf N pada keyboard. Oke, selanjutnya untuk membuka dokumen yang telah kita simpan sebelumnya. Membuka dokumen yaitu membuka kembali dokumen yang pernah disimpan atau dibuat sebelumnya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, kalian bisa klik file lalu pilih open. Lalu pilih file yang ingin dibuka dengan klik browse. Lalu teman-teman pastikan ingat di mana letak folder atau file yang akan dibuka. Nah, sekarang teman-teman tinggal diklik open. Atau cara cepatnya kalian bisa menekan tombol Ctrl dan huruf O secara bersamaan. Kalau new file kan Ctrl dan huruf N. Nah, kalau membuka dokumen
Dari kata open, berarti huruf depannya itu kan O. Nah, langsung aja CTRL dan huruf O, gitu ya teman-teman. Oke, ini dia tampilannya. Kalau tadi di menu file, ini masih di menu file ya. Di menu file kita pilih new, ini ikonnya untuk dokumen baru, membuat dokumen baru. Kolom open itu untuk membuka dokumen yang telah tersimpan, seperti ini ikonnya. Ya, teman-teman. Nah, nih di sini open. Bisa open recent atau browse. Browse ini untuk mencari file yang telah kita simpan sebelumnya. Nah, setelah di browse, teman-teman pilih nih mau buka di mana. Kalau sudah dipilih file yang mau kita buka, tinggal di open. Oke, nanti setelah di open akan masuk ke halaman yang akan kita tuju. Selanjutnya ya, mengatur halaman di Microsoft Word. Nah, ini dia nih tampilannya. Pada Microsoft Word, arah kertas, batas menulis, ukuran kertas juga dapat diatur. Perintah mengatur halaman terdapat pada grup page setup pada menu layout. Oke, selanjutnya di dalam menu layout itu, nih ya teman-teman, di dalam menu layout ini nih terdapat banyak icon kan, ada icon margin, orientation, size, kolom, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kalian juga bisa ya dibaca bukunya halaman 27, oke? Nah, ini contohnya. Icon margin. Margin adalah untuk mengatur batas tepi halaman. Margin halaman adalah garis bantu putus-putus yang berbentuk persegi mengikuti lebar halaman kertas yang berfungsi sebagai batas pengetikan dengan batas tepi kertas. Jadi ini icon margin ya teman-teman. Margin itu untuk mengatur batas halamannya. Jadi sampai sejauh mana kertas itu bisa kita ketik, bisa kita cetak gitu. Itu diaturnya di margin. Nah, selanjutnya ada orientation. Orientation adalah bagian dari grup page setup ya, yang berfungsi untuk mengatur bentuk kertas. Nah, ada dua bentuknya nih. Ada portrait, yaitu mengatur halaman kertas atau posisinya ke arah vertikal, jadi ke atas nih, portrait. Sedangkan landscape adalah posisi halaman kertas berbentuk ke arah horizontal, jadi kertasnya tuh melebar gitu. Kalau portrait tuh meninggi gitu. Oke, lanjut. Selain margin dan orientation juga ada size namanya. Nah, ini adalah icon size ya. Size adalah bagian dari grup page setup yang berfungsi untuk mengatur jenis dan ukuran kertas. Nah, di dalam size itu sendiri ada banyak kertas ukurannya ya. Seperti yang teman-teman ketahui, ukuran kertas itu ada banyak. Ada A4, ada legal, ada letter gitu ya. Ada kertas folio, kertas A5, kertas A3, dan lain-lain. Nah, diaturnya itu di size teman-teman, di sebelah sini. Oke, paham ya? Selanjutnya, tidak hanya margin, orientation, size. Nah, sekarang kita akan belajar kolom. Nih, kolom. Seperti ini ikonnya. Kolom adalah bagian dari grup page setup ya, yang berfungsi untuk mengubah posisi tulisan menjadi bentuk kolom-kolom. Jadi kalau misalnya kalian baca koran, baca majalah gitu, itu kan ada kolom-kolomnya ya. Nah, diaturnya di page setup di menu kolom. Seperti ini contohnya, ada 2, ada 3 gitu kan, ada 2 kolom, ada 3 kolom, dan selanjutnya. Oke, untuk kegiatan hari ini teman-teman silakan kita praktekkan membuat dokumen baru dan membuat dokumen yang sudah tersimpan serta mengatur halaman dokumen menggunakan page setup. Oke, semangat ya teman-teman. Simak tutorial berikut. Nah, kalau teman-teman sudah mengerjakan, silahkan kirim ke Google Form ya. Semangat! Disaksikan ya video berikut. Oke, ini dia tutorial buat teman-teman yang mengerjakannya di laptop atau komputer. Teman-teman, sekarang tadi kita sudah dijelaskan ya bagaimana cara membuat dokumen baru, bagaimana membuka dokumen yang sudah tersimpan, bagaimana cara mengatur halaman di Microsoft Word. Oke, sekarang kita bahas one by one atau satu persatu. Yang pertama, bagaimana cara membuat dokumen baru adalah dengan cara mengklik file. Nah, di sini ada bacaan new. Oke, klik saja new seperti ini.
nanti dia akan terbuka dokumen baru, pilih yang blank dokumen. Nah, ini akan terbuka nih dokumen baru. Jadi ada 3 dokumen. Yang satu ini yang tadi Bunda buka, yang satu lagi ini adalah dokumen yang tadi kita sudah buat baru. Atau kalian bisa dengan menekan CTRL dan huruf N bersamaan. Coba perhatikan ya, Bunda mau menekan CTRL dan N. Kursornya Bunda diemin aja nih. Hap. Nah, dia akan muncul dokumen baru nih. Nah, gitu. Paham ya? Oke, sekarang kita mau mempraktekkan bagaimana cara membuka dokumen yang sudah tersimpan. Itu ada di menu File, lalu pilih Open. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa buka nih, teman-teman, file-file yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Bisa di browse atau dijelajah. Nah, kalian bisa pilih dokumen yang sudah disimpan sebelumnya. Gitu, ya. Oke, selanjutnya atau kalian bisa juga di resend. Resend ini artinya adalah dokumen yang baru saja kalian buka dan sekarang ingin kalian buka lagi. Tinggal dipilih mau buka yang mana. Gitu ya, teman-teman. Atau dengan cara mengetik atau menekan CTRL dan huruf O bersamaan di keyboard. Hap. Nah, seperti itu. Oke. Paham ya, untuk membuat dokumen baru CTRL-N, membuka dokumen yang sudah tersimpan CTRL plus O. Gitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara mengatur halaman di Microsoft Word? Pertama, kita klik dulu nih, di sini ada bacaan layout atau page layout gitu ya. Klik di sini. Nah, di bagian sini nih ada beberapa fiturnya. Ada margin, ada orientation, ada size, dan juga kolom. Oke. Nah, sekarang kita pilih satu-satu. Kalau margin itu yang ini ya, itu digunakan untuk mengatur baris tepi halaman. Nah, jadi batasnya itu semana yang akan masuk ke dalam batas cetak atau print kita. Selanjutnya ada orientation. Kalau ini kan bentuknya potret ya, karena meninggi kan kertasnya. Kalau landscape berarti ke samping. Nah, seperti ini. Hap. Tuh, dia akan melebar ke samping di printnya. Kalau size ini ukuran. Kita mau pakai ukuran A4 atau mau pakai ukuran yang A3, dia akan menyesuaikan besarnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, atau kolom. Kalau kolom ini seperti koran nih, teman-teman. Dia akan terbagi menjadi 2 kolom. Nah, sekarang kita bisa mempraktekkan salah satu dan ini ya, boleh orientation, boleh size, boleh kolom. Nah, sekarang teman-teman bisa diketik juga teksnya. Contohnya, ada ketik aja teks yang ada di halaman 27 gitu, atau kalian mau membuat karangan cerita sendiri juga boleh. Silahkan dengan menambahkan gambar, contohnya insert. Sini ada insert picture. Gambarnya boleh bebas ya, atau mau mengarang bebas tanpa gambar juga silahkan. Oke, teman-teman? Selamat mencoba ya. Nih, Bunda contohkan, Bunda akan membuat karangan seperti ini.
Oke, ini dia. Tadi kita sudah belajar tentang mengatur halaman di Microsoft Word. Yang Bunda sedang kerjakan adalah cara mengatur kolom. Nah, teman-teman pasti pernah kan membaca majalah atau koran. Nah, tampilan koran itu berkolom seperti ini. Jadi, satu lembar bisa dibagi dua halaman gitu ya. Satu lembar ini, satu halaman bisa dibagi menjadi dua bagian seperti itu. Itu menggunakan kolom, teman-teman. Ini seperti tampilan koran atau majalah. Nah, sekarang saatnya kalian membuat juga bisa memilih antara mengatur kolom seperti itu ya, mengatur kolom mau dibagi dua atau mengatur size. Ini Bunda pilih yang size-nya A4 dan orientasinya Bunda pilih yang landscape. Kalau potret seperti ini jadinya. Nah, kalau landscape seperti ini. Gitu. Kalian bisa pilih ya. Dan untuk tema pengetikannya sendiri bisa bebas, tidak harus sama seperti Bunda. Kalian bisa bercerita tentang apapun, membuat karangan sendiri. Oke, teman-teman? Selamat berusaha, selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh langsung hubungi Bunda. Boleh juga bertanya di kolom komentar ya semuanya. Terima kasih semuanya. Oke, buat teman-teman yang mengetik menggunakan handphone, Bunda juga akan memberikan tutorialnya. Jadi teman-teman pastikan simak videonya sampai habis. Sebelumnya seperti biasa disimak dulu, disaksikan, dan juga diinstal aplikasi Word seperti ini ya semuanya. Oke teman-teman, ini dia tutorial. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur halaman di dokumen Microsoft Word, juga akan belajar bagaimana cara membuat dokumen baru dan bagaimana cara membuka dokumen. Nah, pastikan hari ini teman-teman punya dulu ya aplikasi Microsoft Word, di-download terlebih dahulu. Seperti ini caranya. Kalau sudah di-download, tinggal diklik aja ikonnya. Nah, untuk Microsoft Word di handphone sendiri, kalau udah pernah membuka dokumen, di sini akan ada tampilan-tampilannya nih, kayak gini nih teman-teman. Nah, seperti itu ya, tinggal diklik aja nanti akan terbuka. Kalau untuk membuat dokumen baru, tinggal diklik aja tanda tambah seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengaturan halaman. Nah, di pengaturan halaman sendiri, contohnya seperti ini, kalian bisa memasukkan teks atau gambar yang kalian inginkan. Sekali lagi Bunda informasikan tidak harus sama persis seperti Bunda. Kalian bisa membuat karangan sendiri, bisa gambar sendiri, karangan sendiri, cerita. Pokoknya kalian di sini akan belajar tentang mengatur halaman. Nah, untuk di handphone bagaimana sih cara mengatur halamannya? Nah, pertama kalian tekan dulu nih tanda panah ke atas di sini. Nah, di sini kan ada pilihannya nih, beranda. Kalian klik gitu ya. Di sini ada sisipkan, gambar, tata letak, tinjau tampilan. Kalian pilih yang tata letak. Nah, di sini ada mengatur margin gitu ya. Nih, kalian pilih yang ini contohnya margin sempit. Nah, dia akan otomatis berubah nih kalau kalian memilih tampilannya seperti ini. Orientation juga bisa. Di sini ada ukuran. Nah, ukuran di sini ada ukuran legal, letter, A3. Kalau A3 nih besar banget ya, teman-teman. Letter gitu ya. Lalu pilih yang A5 juga bisa dan seterusnya. Nih kalau A5 lebih kecil, makanya tampilannya seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kolom juga. Lalu ada pemisah. Nah, tapi berbeda dengan fitur yang sudah lengkap di laptop atau komputer, di handphone ini ada beberapa fitur yang mungkin tidak terbuka dan harus membeli dengan icon dengan premium seperti itu. Nah, untuk itu karena di sini teman-teman sifatnya hanya melatih, jadi tidak perlu untuk mengatur kolom ya untuk yang di handphone, karena di sini beli paket premium seperti itu. Jadi untuk yang teman-teman menggunakan handphone, kalian cukup membuat karangan aja, bercerita, lalu kalian bisa mengatur orientasi, gitu atau ukuran ya. Bisa mengatur ukuran. Di sini ada yang tidak dikunci yaitu mengatur ukuran. Kalian bisa pilih ukurannya contohnya A5. Nah seperti ini. Nah, pada saat nanti kalian selesai mengaturnya seperti ini, kalian bisa di screenshot pada posisi seperti ini ya teman-teman untuk yang pakai handphone. Oke? Jadi untuk yang pakai handphone tidak perlu mengatur kolom, tidak juga perlu mengatur orientasi ya. Cukup diatur saja ukurannya. Terima kasih teman-teman semua. Semangat ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Oke, untuk kesimpulan hari ini, alhamdulillah hari ini kita telah belajar cara membuat dokumen baru, membuka dokumen yang sudah tersimpan, dan mengatur halaman di Microsoft Word. Nah, kita juga akan mempraktekkan membuat dokumen baru, membuat dokumen, membuka dokumen, dan mengatur halaman. Seperti ini teman-teman.
Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman bisa aplikasikan atau gunakan sampai teman-teman dewasa nanti. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa berikan tombol like-nya, komentar kehadiran di bawah, boleh juga dengan komentar yang positif di bawah ya. Dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menyimak video sampai habis. Bunda akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, terima kasih.